Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik. Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya. Ada 3 alasan perempuan banyak menolak para supir, bray. Ya, seperti supir truk, travel, taksi. Nah, yang pertama, dia karena jarang di rumah, bray. Ya kan, kalau nyupir ya kan otomatis di jalan terus. Dan yang kedua, dia selalu khawatir ketika di jalan, ketika terjadinya sesuatu kecelakaan ya. Nah, itu yang paling dikhawatirkan oleh perempuan. Dan yang ketiga, itu biasanya kalau dalam kondisi nyupir kan capek, bray, otomatis pengen ngopi lalu mampir ke warung. Nah, sedangkan warung di tengah malam ya otomatis warung yang buka adalah warung remang-remang gitu, bray. Tapi tidak semua supir seperti itu loh ya. Pada intinya mereka menyupir karena memang suatu pekerjaan dan mencari nafkah tentunya. Hal unik tentang Ghanim Al-Muftah, bray, yaitu Duta Besar Sepak Bola Piala Dunia tahun 2022. Beliau mempunyai kondisi langka, terlahir dengan caudal regeneration syndrome, yaitu terlahir dengan separuh badan. Cuman dengan kondisinya demikian tidak menjadi penghambat untuk mencintai olahraga, bray. Nah, banyak sekali olahraga yang ditekuninya sesuai dengan kondisi keadaannya pula. Nah, pemuda ini mempunyai perusahaan es krim namanya Garisa. Bahkan ini dinobatkan sebagai es krim bintang 5, mempunyai 6 cabang dan 60 karyawan, bray. Dia bahkan masih dalam kondisi menuntut ilmu politik dan bahkan nanti dia bercita-cita untuk menjadi menteri di Qatar mendatang. Itulah tadi Duta Sepak Bola Piala Dunia tahun 2022, Ghanim Al-Muftah. Teruntuk para tukang bangunan, ada 3 bahaya pada kandungan semen, bray. Yang pertama yaitu mengandung bahan alkali seperti kalsium oksida yang bersifat korusif pada jaringan tubuh manusia. Jika seperti kulit Anda terkena adonan semen, maka kebiasaannya akan iritasi, bray. Bahkan bisa luka atau bengkak lainnya. Dan yang kedua yaitu kristalin silika, yaitu bersifat abrasif ke kulit. Kandungannya itu bahkan kalau kena debu dari semen tersebut itu merusak ke paru-paru kita, bray. Yang ketiga yaitu krominium, di dalamnya menyebabkan reaksi alergi. Seperti kalau sudah mempunyai luka pada kulit Anda lalu kena adonan semen, biasanya luka tersebut akan lambat untuk sembuh, bray. Itulah 3 bahaya pada kandungan semen. Ada 3 alasan kalian hidup itu harus merantau, bray. Yang pertama, orang tua akan selalu mendoakan kalian sukses, bray. Tidak mungkin kan orang tua mendoakan anaknya agar bangkrut atau kena musibah lainnya. Yang kedua, tidak terkena murka orang tua. Kalau biasanya sering-sering kalau sering kumpul orang tua, kebiasaannya salah sedikit pun kalimat orang tua itu akan muncul yang tak disengaja, itu akan menjadi murka, bray. Yang ketiga, dapat pujian lebih walau kalian memberi uang kepada orang tua tuh sedikit saja ya kan, dibanding tidak ya. Kalau misalnya punya 2 orang anak dibandingkan dengan yang merantau, pasti yang merantau akan lebih dipuji gitu, bray. Dan ada 4 loh, bray, ya, kangennya akan lebih terasa ketimbang kalian tidak merantau. Harga kerang hijau di pasaran hingga mencapai 15.000, bray, bahkan 20.000. Nah, sedangkan di Indonesia mempunyai potensi untuk membudidaya sangatlah bisa lah ya, luar biasa. Nah, kendalanya apa sih? Untuk orang-orang Indonesia malas untuk membudidaya, padahal hanya menggunakan 1 batang kayu yang ditajak-tajakkan, nanti nggak lama kemudian ya mungkin 1 bulan lah ya bisa dipanen. Nah, kan tidak memberi makan tuh, apa ya gitu kendalanya? Atau memang saya kurang begitu tahu tentang budidaya kerang hijau itu bagaimana, gitulah ya. Aksi Kamisan adalah sebuah aksi yang dilakukan di setiap hari Kamis di depan Istana Negara
yang dilakukan oleh korban pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, Bray. Aksi ini pertama kali dimulai pada tanggal 18 Januari tahun 2007. Tuntutan dari kegiatan ini adalah menuntut negara untuk menuntaskan pelanggaran hak berat di Indonesia seperti tragedi Semanggi, Trisakti, tragedi 1315 Mei 1998 dan banyak lainnya lah. Awal mula dilaksanakan aksi Kamisan ini diprakarsai oleh 3 keluarga korban pelanggaran hak berat, yaitu Maria Katrina Sumaringningsih, orang tua dari Barnandus Relonio Norma Irmawan, salah satu mahasiswa yang tewas dalam peristiwa Semanggi. Dan yang kedua yaitu Suci Wati, istri mendiang penggiat HAM, yaitu Munir Said Talib. Dan yang ketiga Bejo Untung, perwakilan dari keluarga korban pembunuhan, pembantaian dan pengurungan tanpa prosedur hukum terhadap orang-orang yang diduga PKI pada tahun 1965 hingga 1966, Bray. Inilah dia, Bray, gadis berkulit hitam, salah satu wanita tercantik, Bray, yaitu namanya Anok Yai, kelahiran dari Sudan, Afrika Utara. Dia mematahkan anggapan bahwa kulit hitam itu tidaklah cantik. Bahkan Anok Yai ini salah satu ikon, Bray, untuk mengubah pandangan rasisme yang ada selama ini bahwa kulit hitam itu tidaklah cantik, Bray. Jadi bagi Anda yang mempunyai kulit hitam, harap pede lah ya ke Anok Yai yang kulit hitam seperti ini bisa dianggap bahwa dia adalah wanita tercantik pada tahun 2018 loh, Bray. Bagi kalian yang mempunyai kebun karet, pasti masih banyak belum tahu, Bray. Ada 4 regenerasi cara mewadahi sebuah karet tersebut atau mangkoknya lah ya. Nah, kalau zaman dulu membuatnya itu dari batok kelapa, Bray. Berlanjut lagi menggunakan suatu botol-botol bekas dimanfaatkan untuk tempat wadah karet tersebut. Lalu ada inovasi bahwa ada jual mangkuk yang di bawahnya kerucut bertujuan untuk mempermudah memanen. Nah, yang sekarang lagi musimnya menggunakan plastik, Bray. Ketika memanen tinggal copot-copot saja, tidak perlu dicungkil, langsung cepat, Bray. Mantap kan? Ada 5 fakta unik menyembelih kerbau Toraja, Bray. Yang pertama, di saat penyembelihan tersebut ditebas saat masih berdiri, Bray. Nah, yang kedua, dilakukan di depan umum. Siapapun bisa melihat waktu penebasan tersebut. Dan yang ketiga, menggunakan parang khusus, Bray. Tidak boleh parang yang lainnya, misalnya parang untuk menebas pohon itu tidak boleh. Jadi ada parang khusus. Nah, yang keempat, ada kebanggaan tersendiri bagi algojo tersebut jika waktu penebasan itu hanya sekali tebas langsung tumbang, Bray. Nah, yang kelima, jika sampai beberapa kali tebas tidak tumbang-tumbang kerbau tersebut, berarti ada praktik sihir terhadap kerbau tersebut, Bray. Jadi ada kejadian bahkan kerbau waktu dikuliti, dicincang-cincang bisa hidup kembali. Nah, itu ada fakta unik tentang sihirnya juga. Itulah tadi dia tentang fakta unik penyembelihan kerbau Toraja, Bray. Masih berbicara tentang kerbau Toraja, Bray. Ada apa dengan harga kerbau Toraja tersebut jadi mahal? Bahkan harganya 500 juta hingga 1 miliar rupiah satu ekor saja, Bray. Jadi tergantung kasta-kasta tersendiri, Bray. Jadi kastanya itu mulai dari tedong bunga, lalu ada tedong pudu, ada juga tedong sambau. Nah, yang paling mahal adalah kerbau saleko. Nah, kerbau saleko ini termasuk dalam golongan tedong bunga, Bray. Mempunyai corak berwarna hitam dan putih. Nah, gitu. Nah, kenapa jadi mahal? Yang selanjutnya adalah diyakini bisa mengantar para arwah-arwah ke surga, Bray. Jadi mungkin yang lain juga bisa mengantar arwah, cuman bedanya kalau yang
kasta Saleko ini mungkin lebih cepat lah, gesit. Nah mungkin seperti itu Bray. Bagi yang tahu ya bisa kok beritahu lah, komentar lah ya. Itulah dia kerbau Toraja yang namanya Saleko.